Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman semua. Pertama-tama kita Siang. panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Kami dari gelombang 1, angkatan 8 kelompok 2, subkelompok bintang, terdiri dari Wahyu Pangestu sebagai ketua, kemudian saya Sista Nur Elvina, kemudian Lembayung Sketsa Putri Dewa Asri, Meliawati, dan Muhammad Arif Yunanda. Perkenankan saya, Sista, selaku moderator pada diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas ini adalah penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum kita mulai diskusi, saya jelaskan dulu teknis diskusi kita pada hari ini. Nanti saya akan menampilkan video, kemudian saya buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin menanggapi. Bagaimana bisa dimengerti ya, teman-teman? Ya. Saya mulai dengan video pertama ya. Jakarta Barat selalu senang hati melayani Anda dengan saran kritik dari masyarakat. Kami melangkah maju. Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggap dan peduli keluhan Anda. Dengan saran kritik kami siap bangkit menuju citra baru, menuju citra baru, menuju BPN baru, BPN baru. Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggap dan peduli keluhan Anda. Dengan saran kritik kami siap bangkit menuju citra baru. Jadi yang barusan adalah contoh video best practice tentang comment center yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai pusat pengelolaan informasi dan monitoring kinerja. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Mungkin sebelumnya saya persilahkan Mas Arif terlebih dahulu ya untuk menanggapi. Terhadap apa yang saya lihat tadi, video mengenai best practice, penerapan manajemen ASN dan Smart ASN, dimulai dari Smart ASN dulu ya. Menurut saya ini adalah implementasi yang nyata terhadap Smart ASN dalam pelayanan publik, di mana ASN itu harus mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, apalagi di era pandemi ini, di mana memaksa manusia untuk mengurangi kegiatan sosial, kegiatan fisik secara langsung, tatap muka. Jadi peristiwa ini memaksa manusia untuk memutar otaknya agar kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari itu ini dilakukan dengan menjaga jarak tanpa kontak fisik, sehingga muncul budaya baru. Peristiwa itu memanfaatkan teknologi yang membuat penggunaan terhadap teknologi itu meningkat secara drastis. Akhirnya kemudahan yang dirasakan dengan menggunakan teknologi membuat manusia mengimplementasikannya dalam berbagai kegiatannya. Contohnya yaitu pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Mereka menggunakan comment center untuk pengelolaan informasinya, penanganan pengaduan, dan monitoring kerja, di mana di dalam comment center tersebut memiliki berbagai fitur seperti melihat berkas yang belum selesai, permohonan yang di dalamnya itu terdapat informasi di mana posisi berkas terakhir, jumlah berkas, jatuh temponya, serta bisa melihat info berkas secara detail di setiap seksinya itu. Hal ini sangat memudahkan seorang ASN ATR BPN dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas,
Ini merupakan implementasi terhadap Smart ASN di mana mereka menemukan sebuah dalam hal yang positif, tidak hanya sekedar menggunakan saja, namun mampu berpartisipasi dalam terlibat aktif dalam berbagai data dan informasi yang bermanfaat untuk sendiri maupun orang lain. Menciptakan konten yang kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar. Jadi masyarakat mau mengurus tanah-tanahnya ke BPN karena kemudahan yang disediakan, serta bisa berkolaborasi, yaitu kerjasama antar pengguna untuk mengajak peserta berinisiatif mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis antara kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan. Manajemen ASN-nya yaitu penggunaan comment center di kantor Jakarta Barat, menciptakan ASN yang profesional, mengutamakan keahlian, efektif, dan efisien, serta akuntabel dalam melakukan pelayanan publik. Sepertinya itu saja dari saya, Mbak Sista. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut Mas Arief, ini merupakan contoh implementasi nyata ya, Smart ASN, di mana berguna untuk mengurangi kontak fisik, terutama di era pandemi, sehingga pelayanan kepada masyarakat masih tetap bisa berjalan dengan maksimal, Mas ya. Saya persilakan, mungkin Mbak Sketsa. Untuk tanggapan saya di video ini, dari video ini kan terlihat bahwa kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengimplementasikan transformasi ke era digital yang sesungguhnya. Menurut saya hal itu sejalan dengan mata pelatihan dasar yang kita terima, yaitu Smart ASN, di mana pegawai ASN tidak hanya pandai mengoperasikan gawai, namun di situasi ini mereka mampu memanfaatkannya secara inovatif, yang akhirnya berdampak kepada kemudahan dalam memberikan akses pelayanan umum. Transformasi ini juga menurut saya menciptakan jembatan komunikasi yang fleksibel antara ASN dengan masyarakat. Karena kemudahan dalam berkomunikasi dan pelayanan pengaduan masyarakat ini menghapus situasi yang kaku dalam hal pelayanan publik. Saya persilakan mungkin Mbak Meliawati bisa memberikan tanggapannya. Dalam video tersebut telah menunjukkan Smart ASN, yaitu menunjukkan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi untuk lebih efisien dan cepat guna memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik secara cepat, transparan, dan berbasis online. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Mas Wahyu. Berdasarkan video yang telah kita saksikan, bisa kita lihat bahwa BPN Jakarta Barat telah menggunakan teknologi untuk melakukan perubahan pekerjaan-pekerjaan dari yang dulunya mungkin dalam pengelolaan informasi pertanahan yang dulunya manual, sekarang sudah dilakukan secara digitalisasi dengan adanya pusat pengelolaan informasi, kemudian penanganan pengaduan, dan monitoring kinerja, yaitu melalui media sosial, kemudian web pengaduan, dan aplikasi monitoring berkas dan beban kerja. Hal ini membuktikan bahwa transformasi digital itu sangatlah penting dan memudahkan dalam berbagai pekerjaan. Nah, di sini contohnya melalui media sosial BPN Jakarta Barat bisa dilakukan penyebaran informasi melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Ini sangatlah memudahkan masyarakat untuk menerima informasi yang mereka butuhkan. Kemudian adanya web pengaduan, dalam mengadukan suatu proses pelayanan publik dapat lebih mudah dan lebih cepat, karena hanya dengan menggunakan smartphone yang kita miliki. Kemudian penggunaan monitoring berkas yang bisa diakses dengan lebih mudah menggunakan aplikasi, dan hal ini tentu menunjukkan bahwa BPN Jakarta Barat telah mengikuti perubahan dengan sangat cepat dan telah menerapkan Smart ASN dengan sangat baik. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi transformasi digital itu penting ya untuk bisa memudahkan pekerjaan dan sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya kita beralih ke video yang kedua. Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Inilah puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan yang digerebek Wakil Bupati saat tengah asik karaoke saat jam kerja berlangsung. Mereka pun langsung mendapatkan hukuman fisik berupa push up dan squat jam.
Penggerebekan puluhan PNS ini berawal dari laporan masyarakat. Dan saya harus bertindak tegas karena kami sekarang sedang fokus membangun Bangka Selatan, mereka malah nyanyi-nyanyi saat jam istiqomahnya udah selesai. Kalau mungkin makan telat istirahatnya saya maklum lah, tapi kalau sudah joget-joget dan nyanyi-nyanyi di room karaoke, saya pikir tidak ada lagi toleransi dari Pemkab Bangka Selatan. Dan lagi pakai berpakaian dinas, Pak ya? Pakaian dinas itu yang paling penting, catat. Apa sanksinya, Pak, mungkin ke depannya? Ya, sanksinya administrasi, fisik sudah saya hukum mereka tadi. Saya push up, saya squat jam, soal administrasi saya serahkan saja ke BKD. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS Kabupaten Bangka Selatan ini juga terkena sanksi administrasi. Dan jika kedapatan mengulangi perbuatan mereka, akan mendapatkan sanksi lebih berat, berupaya penurunan jabatan hingga pemecatan. Baru saja kita menyaksikan video yang menunjukkan PNS di salah satu Pemda yang tidak disiplin di dalam menjalankan tugas. Baik, selanjutnya saya persilakan teman-teman untuk memberikan tanggapan. Bisa dimulai dari Mas Wahyu, silakan. Terkait video yang baru saja diputar, kita sebagai ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja diharapkan dapat memenuhi segala hal yang menjadi tanggung jawab. Contohnya adalah berperilaku disiplin. Akan tetapi berdasarkan video yang kita saksikan bersama-sama, di mana ASN terpergok oleh Bupati sedang karaoke di saat jam kerja. Nah, hal ini merupakan bad practice dari manajemen ASN yang buruk. Terlebih lagi ASN tersebut menggunakan pakaian dinas pada saat berkaraoke. Nah, ini artinya ASN tersebut tidak disiplin waktu, dan hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kinerja ASN tersebut. Pekerjaan yang dikerjakan menjadi tidak efektif dan efisien karena banyaknya waktu yang terbuang. Di samping itu juga akan membuat citra buruk ASN sebagai pelayanan masyarakat. Kemudian masyarakat juga akan dirugikan karena pelayanan publik yang diterima akan semakin lama karena akibat ketidakdisiplinan para pegawai. Maka dari itu kita sebagai ASN diharapkan dapat lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan dengan disiplin waktu, mungkin begitu. Selanjutnya saya persilakan Mas Arief untuk memberikan tanggapan. Singkat saja dari saya, video tersebut merupakan bad practice tentang PNS yang karaoke di jam kerja. Dari sisi manajemen ASN, perilaku tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan kode etik dan perilaku ASN, yaitu tidak melaksanakan tugas dengan integritas, melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak memegang teguh nilai dasar core value ASN, merusak reputasi, tidak disiplin, dan korupsi waktu. Sekian dari saya, singkat saja. Terima kasih, Mbak Sista. Selanjutnya saya persilakan Mbak Melewati untuk menanggapi. Dalam video tersebut menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu menunjukkan integritas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Mereka juga tidak memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, sehingga mengakibatkan tercorengnya reputasi dan integritas ASN di mata masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan publik tentu saja menginginkan pelayanan profesional dan contoh dalam hal kedisiplinan. Sebagai seorang ASN seharusnya menunjukkan sikap yang baik dengan kedisiplinan dalam segala hal. Namun pada contoh yang ditunjukkan dalam video tadi tidak menunjukkan hal tersebut. Saya persilakan Mbak Sketsa. Menurut saya dalam video itu dapat dilihat bahwa perilaku PNS tersebut gagal dalam menjalankan kewajiban dan melaksanakan kode etiknya, serta kode perilaku ASN. ASN yang melakukan karaoke pada saat jam kerja secara langsung sudah tidak menunjukkan integritas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Hal itu juga menjadi bukti bahwa mereka tidak memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, sehingga reputasi ASN pun tercoreng di mata masyarakat. Terima kasih Mbak Sketsa atas tanggapannya. Demikian diskusi dari kelompok bintang. Dan kita mengakhiri, saya bacakan kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Yang pertama, pelayanan publik harus mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, khususnya di era pandemi. Implementasi akan Smart ASN semakin dibutuhkan. Yang kedua, Smart ASN tidak semata-mata berupa transformasi ke era digital, namun bagaimana ASN mampu untuk memanfaatkan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, dari segi manajemen ASN,
Kode etik dan core value ASN harus dipegang teguh oleh setiap ASN guna menghindari kasus bad practice sebagaimana di video sebelumnya. Demikian diskusi dari kelompok Bintang. Akhir kata diskusi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.